أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini. Dan sebelum kita mulai, saya mohon untuk agak ke tengah sedikit mungkin teman-teman sekalian, ya biar saya ngobrolnya enak. Jadi silakan agak ke tengah aja nggak apa-apa. Baik, ya ini perlu kita sadari ya bahwa apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah sebuah amal soleh yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat seorang muslim dan muslimah mengkhususkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Karena ini adalah warisan para nabi dan rasul yang paling penting, yang paling berharga. Jadi para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan harta. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah." Sesungguhnya kami para nabi dan rasul tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat, harta yang beliau miliki itu tidak dilimpahkan kepada ahli warisnya, kepada anak-anak keturunannya, tidak. Ini adalah hukum khusus bagi para nabi dan rasul, bahwa harta mereka saat mereka wafat itu diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, tidak menjadi sebuah warisan. Akan tapi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa illal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa illama warrathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah suatu hari datang ke pasar, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar, "Kenapa kalian sibuk di pasar sedangkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid?" Akhirnya orang-orang yang ada di pasar mereka pun bersegera untuk pergi ke masjid. Dan kita tahu ya, orang yang di pasar adalah orang yang sedang mencari harta, mencari rizki, cari uang. Pada saat mereka tahu ada bagi-bagi warisan di masjid, mereka pun bersegera meninggalkan dagangan mereka dan pergi ke Masjid Nabawi. Subhanallah, sampai mereka di masjid ternyata mereka tidak melihat ada uang yang dibagikan. Yang mereka lihat adalah majlis-majlis ilmu. Ada sahabat Nabi yang menjelaskan tentang hadis, ada sahabat Nabi yang menjelaskan tentang ya agama. Intinya adalah bahwa isinya semuanya majlis ilmu. Maka orang-orang pasar tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tadi engkau mengatakan bahwa warisan Nabi SAW sedang dibagikan di masjid. Kita datang ke masjid, kita tidak dapatkan warisan tersebut sedang dibagikan." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa illama warrathul ilm, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mendapatkan bagian warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ya, sehingga ini warisan Nabi yang kita harus bersemangat untuk mengejarnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, dan subhanallah, kemuliaan seseorang itu tergantung dengan ilmu yang ada di dalam dadanya. Semakin dia berilmu, semakin dia menjadi orang yang mulia. Ya, jangankan kita bicara masalah
akhirat ya, masalah agama. Dalam urusan dunia saja demikian. Ya nggak mungkin kita bisa mendapatkan satu pekerjaan yang bagus kecuali kita punya basic ilmu yang cukup tentang pekerjaan tersebut. Betul tidak? Semakin kita piawai, semakin kita pintar, pandai, memiliki keilmuan yang cukup dalam suatu bidang, maka kita akan semakin dihormati di bidang tersebut. Betul tidak? Ini adalah basic yang diketahui oleh setiap orang yang menjalani kehidupan. Semakin pintar, semakin dihormati. Tapi ini urusan dunia. Ternyata subhanallah ada kesamaan dalam hal ini dalam urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Lihat, berilmu diangkat derajatnya sama Allah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah orang yang dijadikan mengerti tentang ilmu agama. Ya, jadi pada saat seseorang mengerti tentang ilmu agama, itu adalah tanda bahwa orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Ya, tentu maksud dari memiliki pemahaman tentang agama di sini ya adalah yang kemudian ilmu ini bermanfaat untuk kehidupannya ya. Dia dapat ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat untuk dirinya, untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga dia bisa tahu ya mana tauhid, mana syirik, dia bisa tahu mana iman, mana kufur, dia bisa tahu mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang halal, mana yang haram, dia bisa memilah di antara apa yang ada di hadapannya. Sehingga dia pastikan setiap langkah-langkahnya dalam kehidupan semuanya adalah kebaikan. Dan sekali lagi ini tidak mungkin bisa dilakukan, bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan ilmu. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pada saat menjelaskan tentang hadis tersebut, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka Allah akan jadikan mengerti tentang ilmu agama. Kata Ibnu Hajar, faman lam yuridillahu bihi khairan sarafahu 'anil fiqhi fid din. Maka barang siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari ilmu agama. Ya, wal'iyadzubillah. Ya, sehingga hadirnya antum semua, ya, hadirnya kita di masjid ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan, dan ini adalah amal soleh yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Ya, cara mengidentifikasi niat adalah dengan bertanya tujuan kita melakukan sebuah amalan. Jadi kita datang ke masjid ini tujuannya untuk apa? Itu adalah niat kita. Ya, kalau tujuannya ngantar siapa? Suami ngantar istri, ya sudah, itu niatnya berarti. Ya. Atau tujuannya mau istirahat gitu ya, ternyata lagi di Pondok Pinang, wah kayak ada masjid nih, kayaknya saya mau istirahat, ya sudah, itu niatnya berarti. Baik, maka sekarang kita perbaiki niat kita. Niat kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita ingin menjadi hamba yang mulia dengan ilmu. Kita ingin dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenapa kita hadir di majelis ini. Karena dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengatakan, perhatikan hadis ini baik-baik, dan hadis ini adalah hadis yang paling apa ya, setidaknya paling favorit mungkin bagi saya pribadi pada saat kita belajar di masjid. Nabi SAW mengatakan, perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna. Allahu Akbar. Lihat. Ya, mendapatkan pahala haji dengan sempurna hanya dengan datang ke masjid dalam rangka belajar atau mengajar. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semua dan Allah berikan kepada kita ganjaran yang sempurna. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada pagi hari ini adalah
persiapan terbaik. Persiapan terbaik. Persiapan untuk apa kira-kira? Untuk bulan Ramadan. Betul sekali. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat agung, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Dan subhanallah tidak terasa, ya seakan-akan baru kemarin kita selesai puasa Ramadan, ternyata hanya hitungan beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya tidak sampai sebulan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha mencipta dan maha memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Ini adalah di antara sifat ketuhanan Allah, bahwa Allah mencipta dan memilih. Dalam sebuah ayat surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sesungguhnya Tuhanmu mencipta dan memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah memilih di antara manusia yang banyak ini, siapa di antara mereka yang terbaik. Allah menciptakan jumlah yang sangat banyak dari manusia, ya keturunan anak Adam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad menjadi orang yang terbaik. Allah juga memilih Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamparan bumi yang sangat luas ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling suci. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan silih bergantinya malam dan siang. Ternyata Allah memilih dari sekian waktu yang ada, yang kita lalui, Ramadan menjadi bulan yang paling afdal, yang paling mulia. Sehingga Nabi SAW pada saat datang bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh berkah. Lihat Nabi SAW mensifati Ramadan dengan syahr mubarak, bulan penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Kata para ulama, keberkahan adalah kebaikan yang menetap, banyak, bertambah, dan tidak akan ada habisnya. Karena kata-kata barakah itu diambil dari kata birkah dalam bahasa Arab. Apa itu birkah? Birkah adalah kolam. Ya, birkah adalah kolam. Dan tipikal dari kolam adalah pada saat hujan itu turun, maka dia akan menampung air. Ya, sehingga pada saat hujan itu turun di dataran yang rata begitu, maka air itu akan bercecer dan hilang. Tapi kalau hujan itu turunnya ke dataran yang di sana ada kolam, maka air itu akan tertampung. Nah, penampungan air ini dalam bahasa Arab disebut dengan birkah. Disitulah kemudian orang-orang Arab, ya, atau istilah barakah itu diambil, yaitu dari kata birkah. Ya, sehingga barakah adalah kebaikan yang tertampung, kebaikan yang banyak, kebaikan yang tidak akan ada habisnya. Dan itu adalah tipikal dari bulan Ramadan. Syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa, kata Nabi. Sehingga di antara keberkahan bulan Ramadan adalah kita akan berpuasa di sana. Sesuatu yang halal menjadi haram karena Allah. Kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan, ya, pagi hari, siang hari, sore hari, mungkin kita biasa mengkonsumsi makanan atau minuman. Kita rela untuk meninggalkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah di antara keberkahan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Ya, dan juga kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar." Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Bayangkan surga, tempat yang merupakan cita-cita setiap dari kita, dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Dan neraka, tempat yang Allah jadikan sebagai
siksaan untuk hamba-hambanya ditutup oleh Allah. Kata para ulama, ini menandakan bahwa Allah membuka rahmatnya, membuka kasih sayangnya di bulan Ramadan yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ya. Sehingga ini adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan yang perlu persiapan. Dan juga jangan dikira bahwa bulan Ramadan ini ya karena dia berkah, karena dia banyak kebaikan, kemudian mudah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan dikira seperti itu. Bulan Ramadan ini perlu persiapan. Dan kita tahu bahwa setiap momentum besar itu pasti butuh persiapan. Betul tidak? Ya antum pada saat menikah dulu, yang sudah menikah, gimana? Persiapan atau enggak persiapan? Atau tiba-tiba akad salaman sama wali? Enggak, ada persiapan. Bahkan persiapannya berbulan-bulan, sebagian persiapannya bertahun-tahun. Untuk mempersiapkan pernikahan yang kita anggap itu adalah momentum yang besar, yang penting bagi kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam urusan-urusan dunia ya. Pada saat kita mau bekerja kita harus persiapan dulu. Pada saat kita mau kuliah kita persiapan dulu. Mau sekolah persiapan dulu. Persiapan ini adalah sesuatu yang lumrah dan harus ada setiap momentum yang akan kita jalani. Ya, dan ini Ramadan adalah momentum perlombaan, momentum meraih banyak kebaikan. Sehingga mustahil seseorang bisa maksimal di bulan Ramadan tanpa persiapan. Mustahil. Ya sekarang antum kalau lihat pertandingan gitu ya. Katakanlah Piala Dunia misalnya. Itu pada saat pertandingan kan kita nontonnya seru ya. Hebat-hebat, jago-jago. Ya, menghibur. Kira-kira nih, itu mereka pada saat main atlet profesional ya, para pemain bola profesional itu persiapan atau enggak sebelumnya? Persiapan. Dan persiapannya seperti apa? Berapa lama? Subhanallah kalau kita lihat nih terkadang ya, kita suka dapat kabar atlet-atlet profesional, para pemain bola yang sekarang umurnya mungkin 25 tahun, 30 tahun. Ternyata dari umur 9 tahun dia udah main bola. Betul tidak? Ternyata berbulan-bulan sebelum dia melakukan pertandingan itu sudah persiapan. Persiapan dari mulai mentalnya, fisiknya, otot-ototnya, semuanya dilatih. Skillnya dilatih, tekniknya dilatih, kemudian bagaimana komunikasi antar sesama pemain, komunikasi dengan pelatih mungkin, kalau ada yang terjadi, plan B-nya dan lain sebagainya, itu semuanya dipersiapkan demi apa? Demi pertandingan yang akan dijalankan nanti. Kalau ini dalam urusan dunia, secara wajar dan lumrah kita melakukan persiapan, maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sehingga Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun liz-zar' wa Sya'ban syahrun lis-saqi. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'. Kata beliau, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai panen dari tanaman tersebut. Jadi bulan Rajab itu kita menanam, bulan Sya'ban menyirami, dan bulan Ramadan bulan kita memanen. Jadi lihat ya bagaimana pandangan para ulama terhadap bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan itu bukan bulan kita memulai, bukan. Mulainya itu sudah 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab sudah persiapan. Ya, sekarang kita di bulan apa? Bulan Sya'ban ya. Gimana? Sudah terlambat atau belum? Sedikit terlambat kalau ternyata kita belum persiapan sama sekali. Ya tapi kata para ulama, la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ya, yang bisa yang tidak bisa dilakukan semua maka jangan ditinggalkan semua. Nggak masalah. Ya, kalau memang belum persiapan maka kita persiapan dari hari ini. Sehingga ada beberapa hal yang penting untuk kita pelajari sebagai bentuk persiapan kita sebelum bulan Ramadan. Apa saja persiapan tersebut? Yang pertama adalah
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan yang paling prinsip, yang paling utama yang harus kita lakukan. Stop melakukan dosa, stop punya kebiasaan buruk, stop bermaksiat dari sekarang sebelum masuk bulan Ramadan. Ya kalau kita baru mulai berhenti dosanya itu saat bulan Ramadan, itu akan sangat berat. Dan akibatnya adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, tempat dan waktu untuk ibadah akhirnya disia-siakan dengan kebiasaan maksiat dan dosa. Sehingga dari sekarang kita bertaubat. Ya, sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang dilukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan as-sanatu mithlu syajarah. Sesungguhnya waktu 1 tahun itu bagaikan pohon. Waktu setahun itu bagaikan pohon. Wa syahru Rajab ayyamu tawriqiha. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Daun-daunnya itu mulai tumbuh kapan? Di bulan Rajab. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Dan bulan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Wa Ramadan ayyamu qatfiha. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik buahnya. Jadi bulan Rajab ya daunnya tumbuh, bulan Rajab ya daunnya tumbuh, kemudian bulan Sya'ban dahannya tumbuh, dan di bulan Ramadan buah itu sudah bisa kita ambil karena dia sudah berbuah. Kemudian kata beliau, wal mu'minun qitafuha jadir biman sawwada sahifatahu bidzunub an yubayyidhaha bit-taubah fi hadha syahr wa biman dayya umrahu fil batalati an yaqtanima fihi ma baqiya minal umur. Oleh karena itu, orang-orang yang menghitamkan catatan amal mereka, setiap orang dari kita punya catatan amal. Kalau dia hitam dengan dosa-dosa, kata beliau, maka diputihkan, dibersihkan. Dibersihkan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, dengan bertaubat, ya, dan mereka jangan sampai menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, dan hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Ya, sehingga ini adalah persiapan yang paling utama sebelum kita masuk bulan Ramadan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sadar ya bahwa setiap orang itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Ya, mungkin sebagian orang juga punya kebiasaan bermaksiat dengan berbagai macam maksiat. Ada sebagian orang maksiat yang selalu dilakukan adalah telat sholat misalnya. Tiap hari sholatnya terlambat. Ada lagi orang, ya mungkin maksiat yang selalu dia lakukan adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Ya, melihat aurat perempuan yang haram. Konten-konten yang haram di media sosial misalnya. Itu adalah kebiasaan buruk yang selalu dilakukan setiap hari. Ada juga seorang misalnya yang punya kebiasaan mengumpat, mencela, ya, ghibah, ngomongin orang. Itu adalah keseharian dia, punya kebiasaan dosa dan punya kebiasaan maksiat. Maka rubah dari sekarang. Karena kebiasaan, ya, itu sulit untuk dilepaskan kecuali ketika seseorang itu benar-benar berjuang, berjihad untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan banyak kesalahan. Ya, jadi salah, dosa itu wajar. Yang gak wajar adalah pada saat kita nyaman dengan dosa tersebut. Yang gak wajar adalah pada saat kita memiliki kebiasaan dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat bukan lagi sesuatu yang dilakukan sesekali saja, tidak. Tapi setiap hari ini yang gak wajar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, sehingga bertaubat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman seluruhnya agar kalian beruntung. Sehingga surat An-Nur ayat 31 ini kata para ulama adalah dalil yang menunjukkan bahwa bertaubat adalah sebuah kewajiban. Bertaubat adalah sebuah kewajiban. Hukumnya wajib seseorang bertaubat. Kalau seseorang tidak bertaubat, dia berdosa.
Bayangkan ya, orang tidak bertaubat dia berdosa. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan kalau seseorang melakukan sebuah dosa, kemudian dia tidak bertaubat, maka dia memiliki dosa berapa? Dua, double dosanya. Dosa yang dia lakukan dan dosa karena dia nggak bertaubat. Ya, sehingga bertaubat adalah sebuah kewajiban. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah." Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak berapa kali? 100 kali. Untuk bayangkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam ketakwaannya, paling dekat sama Allah, paling beriman, dan Nabi adalah orang yang paling sedikit dosanya. Bahkan beliau terjaga, maksum, dijaga dari dosa-dosa dan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Setiap hari Nabi SAW beristighfar dan bertaubat 100 kali. Dan ini yang perlu kita contoh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam satu hari 100 kali. Ya, sehingga ini yang patut untuk kita contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau beliau yang sudah dijamin masuk surga saja masih beristighfar dan bertaubat, maka bagaimana dengan kita? Ya, sehingga banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Seorang itu akan masuk surga, akan beruntung pada saat dia mendapatkan di catatan amalannya terdapat banyak istighfar. Ya, terdapat banyak istighfar. Dan ini subhanallah ya, amalan yang gak perlu effort ya. Gak perlu tenaga, gak perlu uang. Yang diperlukan hanya taufik dari Allah. Yang diperlukan hanya hidayah dari Allah. Dapat hidayah, bisa istighfar. Tidak dapat hidayah, tidak istighfar. Dan betapa banyak orang yang lalai. Ya, lalai untuk beristighfar. Padahal dia cukup mengucapkan apa? Astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Itu adalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Ya, sehingga ya jangan sampai lidah kita kering dari istighfar. Ya, gunakan, manfaatkan waktu-waktu kosong kita. Ya, pada saat kita di jalan misalnya, atau sebelum tidur misalnya. Ya, atau pada saat kita sedang mengerjakan sesuatu yang lisan kita bisa sambil bergerak misalnya, ya pakai istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus saya baca. Ya, Nabi SAW melakukannya sebanyak 100 kali. Kemudian bertaubat ya adalah cara agar kita membersihkan dosa kita. Taubat adalah cara agar kita membersihkan dosa kita. Sehingga kalau seseorang merasa bahwa dirinya banyak dosa, banyak kelalaian, terpuruk dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, maka cara terbaik untuk menghilangkan itu semua adalah dengan bertaubat. Ya, dalam sebuah hadis dan dalam sebuah ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 53, dan ini adalah ayat yang paling penuh dengan harapan di dalam Al-Quran. Ya, kata para ulama, arja ayah fi kitabillah, ayat yang paling penuh harapan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sedih, kita terpuruk, kita merasa banyak dosa, baca ayat ini. Setiap yang membacanya, pasti dia akan mendapatkan harapan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi ayatnya? Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat, Allah tidak memanggil hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak sedang memanggil hamba-hambanya yang berdosa. Tidak memanggil hamba-hambanya yang suka beramal, yang suka melaksanakan sholat, yang beriman. Bukan mereka yang dipanggil. Yang dipanggil sama Allah siapa? Li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang telah melampaui batas. Apa maksudnya? Melampaui batas dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Mungkin kalau di hadapan manusia, orang ini udah gak ada harganya.
Kalau di hadapan manusia, orang ini udah gak mungkin dijadikan teman, dijadikan sahabat, mungkin bakal diusir dari rumahnya oleh keluarganya. Ya, bayangkan dosa-dosa yang besar dilakukan oleh orang ini. Ya, dari mulai berbohong kepada orang lain, berkhianat kepada orang lain, mungkin dia berzina, na'udzubillah, minum khamar, ya, atau dosa yang sangat menjijikkan, yaitu suka sesama jenis, LGBT, homoseksual. Kita sebagai manusia nggak mau deket-deket orang yang punya dosa seperti ini, betul tidak? Ya, kita nggak mau punya teman seperti ini, nggak mau punya keluarga seperti ini. Kalau ada orang yang seperti itu, kita bakal menjauh dari dia, betul tidak? Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Kemudian Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan menghapus seluruh dosa. Allahu akbar. Ya, seluruh dosa. Mungkin sudah dijauhi oleh manusia, tapi bagi Allah tidak, masih ada harapan. Mungkin bagi keluarganya sudah diusir. Teman-temannya semuanya sudah menjauh. Orang ini sudah menjadi ya sampah di hadapan manusia. Tapi lihat, Allah tidak mengatakan itu, dan Allah masih memberikan harapan yang besar kepada orang ini, dan Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Betul tidak? Dosa syirik diampuni tidak sama Allah? Tidak diampuni. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 48 yang tadi saya sebutkan. Sedangkan di ayat Az-Zumar ayat 53 tadi disebutkan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Gimana nih? Apakah ada kontradiksi di dalam Al-Quran? Jadi syubhat ya. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Ya, kontradiksinya di mana? Di dalam akal kita ya. Karena pemahaman kita yang kurang, akhirnya seakan ada kontradiksi. Tapi Al-Quran tidak ada kontradiksi. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka bakal banyak terdapat perselisihan dan kontradiksi. Tapi karena dari Allah, maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Para ulama menjelaskan, dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah menyatakan syirik tidak diampuni. Tapi dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah menyatakan bahwa seluruh dosa diampuni. Kata para ulama, dalam surat Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu menghapuskan seluruh dosa, kata para ulama, ai fi haqqit taib, yaitu untuk orang yang bertaubat. Jadi kalau bertaubat, seluruh dosa diampuni, termasuk kesyirikan. Yang jadi masalah adalah kalau seorang berbuat syirik, kemudian dia tidak bertaubat sampai dia wafat, maka jika kondisinya seperti ini, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih sempat untuk bertaubat, dia berbuat kesyirikan, atau yang lebih parah daripada itu, dia berbuat kesyirikan, kufur kepada Allah, memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi. Ya, sahabat-sahabat Nabi, sebagian dari mereka sebelum masuk Islam memerangi Islam. Sebelum masuk Islam ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan ini adalah musuh bebuyutannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Badar dia ikut, subhanallah selamat, nggak wafat, nggak mati. Di perang Uhud dia menjadi pimpinan perang melawan Rasulullah, membawa 3.000 pasukan. Kemudian dia nggak mati juga. Di perang Khandaq tahun kelima, dia kembali membawa 10.000 pasukan untuk meluluh lantahkan kota Madinah, untuk menghancurkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dia menjadi pimpinan perangnya. Subhanallah, di tahun ke-8 dia masuk Islam. Diterima tidak Islam ya? Diterima dengan baik. Taubatnya diterima atau tidak? Diterima. Bahkan Abu Sufyan menjadi salah seorang sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Padahal dahulunya memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita
sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, tidak ada kata putus asa dari rahmat Allah. Kita bertaubat, maka dihapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Nabi SAW mengatakan, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Sesungguhnya taubat akan menghapuskan seluruh dosa sebelum bertaubat. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa orang yang bertaubat seakan dia masuk ke dalam kehidupan yang baru, yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika seorang bertaubat, seakan-akan dia baru terlahir lagi dari bumi. Dia baru terlahir lagi seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Ya karena bersih, dia gak punya dosa sama sekali setelah dia bertaubat. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ternyata para ulama menjelaskan tidak semua taubat diterima oleh Allah. Tidak semua taubat diterima oleh Allah. Sehingga di situ disebutkan beberapa syarat taubat. Syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ini syarat yang pertama. Kalau seseorang mengatakan bahwa dirinya bertaubat, tapi dia masih melakukan dosa tersebut, maka taubatnya sia-sia, percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mau bertaubat dari minum khamr, maka dia nggak bisa mengatakan saya sudah bertaubat dalam kondisi di tangannya masih ada khamr. Ya, seorang mengatakan bertaubat dari sebuah dosa tapi dia masih melakukannya, maka ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan at-taubatu ma'al israr diddan. Taubat dan melakukan dosa ini adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Jadi pada saat seorang mau bertaubat, langkah pertama adalah tinggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesali dosa yang dia lakukan. Tanpa penyesalan, maka taubat itu sia-sia. Bahkan sebuah taubat tidak dikatakan sebagai taubat kalau seseorang itu tidak menyesal. Penyesalan yang menjadikan hatinya sedih, menangis, ya. Pada saat dia mendengar tentang dosa tersebut, dia pun ya takut, khawatir, kembali lagi. Sehingga menyesal adalah syarat taubat yang sangat penting. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan an-nadamu taubah. Sesungguhnya penyesalan adalah taubat. Penyesalan adalah taubat. Kenapa? Kata para ulama, karena seseorang yang menyesal, dia akan meninggalkan dosa secara otomatis. Orang yang menyesal, jujur penyesalannya, dia akan berusaha untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Tapi kalau tidak menyesal, mengatakan dengan lisannya bahwa dia bertaubat, maka ya, itu adalah taubat yang tidak diterima oleh Allah. Kemudian syarat yang ketiga agar taubat diterima adalah bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya, dan ini adalah buah dari penyesalan sebetulnya. Ya, syarat yang ketiga ini buah dari penyesalan sebetulnya. Kalau dia betul-betul menyesal, jujur dalam penyesalannya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Ya. Thayyib. Dan cara untuk melakukan syarat yang ketiga ini, kata para ulama, adalah dengan memutus seluruh sebab dan wasilah menuju dosa. Ya, cara melakukan syarat yang ketiga ini adalah dengan memutus seluruh sebab dan wasilah menuju dosa. Dan kita harus pinter ya, harus cerdas dalam mengevaluasi dosa yang pernah kita lakukan, yang sedang kita bertaubat ini. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjerumus lagi? Ya sama halnya dalam urusan cari uang ya. Kalau kita lagi bisnis kemudian gagal, apa yang kita lakukan? Kita breakdown ya, ini kenapa kok bisa gagal? Sebab-sebabnya jangan sampai dilakukan lagi. Begitu juga pada saat kita bertaubat kepada Allah. Pada saat kita melakukan dosa besar itu, kebiasaan buruk itu, kira-kira wasilahnya apa? Sebabnya apa? Coba diidentifikasi, kemudian
putus. Jangan ada lagi dalam kehidupan kita. Sebagian orang melakukan dosa karena sahabat-sahabatnya, karena teman-temannya. Ya dia orangnya gak enakan, gak bisa nolak ajakan temannya. Ya temannya duduk di satu meja, di situ ada makanan yang haram, minuman yang haram, tipikalnya adalah gak bisa nolak. Akhirnya ikut makan, ikut minum. Maka cara untuk meninggalkan dosa supaya dia bisa tidak kembali lagi ke dosa tersebut gimana? Tinggalkan temannya. Tinggalkan temannya. Sudah putus hubungan. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab kita melakukan sebuah dosa. Ya dan pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat adalah seseorang yang menarik. Entah menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Ya sehingga tolak ukur dari agama seseorang atau kebaikan seseorang adalah siapa yang menjadi sahabat dan teman-temannya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung sahabat-sahabatnya. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Ya lihat ya bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita cara untuk menilai seseorang. Kalau kita mau nilai seseorang, gak perlu ngobrol sama orangnya. Gak perlu. Antum mau tahu nih tipikal si fulan ini seperti apa? Tidak perlu kenal, tidak masalah. Yang perlu antum tahu apa? Dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia beraktivitas dalam kesehariannya. Dengan mengetahui teman-temannya, pastikan bahwa orang itu sama seperti teman-temannya. Gak mungkin. Seseorang berkumpul, duduk bareng, nongkrong bareng sama orang yang gak nyambung itu gak mungkin. Betul gak sih? Antum mau duduk ngobrol safar bareng sama seseorang yang antum gak nyaman dengan orang itu? Gak mungkin. Ya, oleh karena itu ada pepatah Arab juga yang mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'. Sesungguhnya burung-burung itu terbang bersama burung-burung yang sejenis. Antum pernah lihat burung elang misalnya terbangnya bareng sama merpati kemana-mana? Gak ada. Elang sama elang, merpati sama merpati. Ya, dan orang-orang yang suka berdosa, suka bermaksiat, gak suka duduk sama orang-orang yang soleh dan bertakwa. Betul gak sih? Gak nyambung ngobrolnya. Duduknya gak asik. Ini kita lagi mau maksiat, lagi mau dosa. Kok tiba-tiba orang soleh ikut-ikutan? Ya, maksudnya adalah bahwa pasti ada sesuatu yang menyatukan seseorang sehingga dia menjadi sahabatan, menjadi temenan. Itu pasti ada sesuatu yang menyatukan. Ya, dan sekali lagi ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman. Ya, sebagian orang dengan bangga ya, dia punya prinsip dalam hidup, oh kalau saya nggak pilih-pilih teman. Loh, Nabi SAW suruh kita pilih-pilih teman. Kenapa kita nggak pilih-pilih teman? Ya, tentu maksud dari Nabi SAW pilih-pilih di sini adalah yang bertakwa dan yang suka berdosa itu yang dipilih ya. Ya tuh jangan salah paham deh. Oke deh, saya pilih-pilih teman, saya pilih orang-orang kaya aja deh yang jadi teman saya. Nggak, salah itu ya, nggak boleh. Ya, bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan status sosial, bukan berdasarkan keturunan, bukan. Tapi kita pilih-pilih teman berdasarkan apa? Ketakwaan. Ya. Kalau seorang bertakwa, jauh dari dosa-dosa, nggak punya kebiasaan buruk, nggak masalah. Jadikan sebagai sahabat, jadikan sebagai teman. Tapi kalau dia orang yang suka berdosa, suka bermaksiat, kata-katanya kotor, kasar, jauhi. Jauhi sejauh-jauhnya. Dan subhanallah betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa yang besar, sebabnya adalah karena teman. Ya, subhanallah saya beberapa kali ya, atau mungkin cukup sering gitu ketemu sama teman baru ya, kenalan, ngobrol-ngobrol, kemudian ternyata punya masa lalunya sangat kelam sekali. Ya sebagian sampai masuk penjara, sampai mengkonsumsi misalnya obat-obatan terlarang gitu ya. Saya bertemu dengan sebagian orang yang seperti itu, kemudian dia cerita masa lalunya. Subhanallah, selalu saya tanya juga ya bahwa kenapa tuh kira-kira kok bisa sampai masuk penjara ya? Kok bisa sampai melakukan dosa-dosa sebesar itu? Apa sebabnya? Hampir semua mengatakan apa? Karena temannya. Awalnya diajak teman. Diajak teman sampai kemudian jadi kebiasaan, sampai subhanallah berakhir kepada penjara.
berakhir kepada mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sebabnya karena teman, karena lingkungan. Ya sehingga ini pelajaran buat kita. Ya bahwa pilih-pilih teman, hati-hati. Selektif dalam memilih teman. Ya tentu ini nasihat buat anak-anak yang masih muda. Ya anak-anak SMP, SMA yang hadir di sini. Ya kalian harus pilih-pilih teman, hati-hati. Ya jadi jangan sampai kemudian masa depan kalian habis, hilang, hancur karena ikut-ikutan teman. Dan biasanya umur-umur segini nih yang senang banget ikut-ikutan temen ya. Ngelihat temen yang ngerokok, kelihatan keren, dia ikut ngerokok. Ya ngelihat temennya na'udzubillah pacaran misalnya, punya hubungan sama perempuan yang bukan mahram, akhirnya dia juga ikut-ikutan pacaran. Jangan ya. Silahkan tanya kakak-kakak, om-om yang hadir di sini. Ya, yang pernah seumuran dengan kalian, pasti mereka paham tentang hal ini. Ya bahwa ikut-ikutan teman itu bukan sebuah kebaikan. Itu bukan prinsip yang baik dalam menjalani masa muda kita. Dan juga kepada teman-teman yang sudah berumur nih, ya. Teman-teman yang mungkin sudah menikah, yang sudah punya anak. Sama, nasihat ini juga penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, dan kita sadar betul ya bahwa ada orang-orang di sekitar kita sudah menikah, sudah punya anak, terjerumus dalam dosa-dosa dan maksiat sebabnya karena temannya. Ya untuk para akhwat juga. Ya, untuk para akhwat pilih-pilih teman. Ya, yang sudah menikah juga sama, pilih-pilih teman. Ya, sebagian yang sudah nikah nih, kalau ngobrol sama sesama yang sudah nikah juga, ya misalnya suka punya kebiasaan ngomongin suami gitu ya. Ghibah. Nah, ini jangan duduk sama mereka. Yang suka melakukan ghibah, ya ngomongin kejelekan orang di belakang, na'udzubillah. Dan sekali lagi bahwa teman itu sangat-sangat berpengaruh. Sehingga kita kembali ke pembahasan kita. Seorang yang mau bertaubat, kalau taubat yang mau diterima, dia harus melakukan syarat-syarat taubat. Di antara syarat taubat adalah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut. Di antara bentuk dan cara bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut adalah dengan apa? Dengan memutus seluruh sebab dan wasilah yang menjerumuskan kepada dosa. Ya, atau bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Ya, jadi kalau kita bertaubat, tapi kita nggak berubah pertemanan kita, circle kita masih yang itu-itu aja, ya lingkungan nggak dirubah sama sekali, ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi kita sekarang taubat, ya tapi besok, bulan depan, tahun depan kita terjerumus ke dalam dosa yang sama. Kemudian syarat yang keempat, yang terakhir tentang masalah taubat adalah jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka kewajiban kita adalah menyelesaikan urusan dengan orang tersebut. Kalau ada harta yang kita ambil, harus kita kembalikan supaya taubat kita diterima oleh Allah. Ya, kalau ada kehormatan yang dijatuhkan, kita mencaci, mencela, merendahkan orang tersebut, pernah kita bentak-bentak dia, dan kita zalim sama orang tersebut, minta maaf. Ya, selesaikan urusan kita dengan manusia sekarang di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Kalau sudah wafat repot. Entah dia yang wafat atau kita yang wafat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid, dosa-dosanya akan dihapuskan seluruhnya kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Kita tahu ya bahwa orang yang mati syahid berarti dia mati di medan peperangan. Dia sedang berperang. Dia rela nyawanya dibunuh demi untuk membela agama. Ini adalah puncak dalam amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang yang beriman. Pada saat dia merelakan hartanya, merelakan jiwanya, dibunuh sama musuh demi untuk membela Islam. Ganjarannya adalah bahwa seluruh dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Orang yang mati syahid, seluruh dosanya akan dihapuskan. Kemudian kata Nabi apa? Kecuali apa tadi? Kecuali hutang. Yang jadi pertanyaan adalah, hutang ini dosa atau bukan? Nah, kita kalau berhutang dosa atau tidak? Boleh berhutang? Yakin? Tapi kenapa kok Nabi mengatakan seluruh dosanya dihapuskan kecuali hutang? Kata para ulama, lihat betapa beratnya berurusan sama orang lain. Yang bukan dosa saja gak bisa selesai. Walaupun dia mati syahid.
Bagaimana kalau urusan kita sama orang lain adalah dosa? Kita pernah caci dia, kita pernah cela dia, kita ambil haknya. Ini gak akan pernah selesai sampai kita menyelesaikannya sendiri. Ya sehingga seorang yang mencuri harta orang lain, mengambil hak orang lain, korupsi, duit rakyat diambil sama dia, dipakai buat kebutuhan pribadinya. Taubatnya tidak akan diterima sampai dia mengembalikan hak tersebut. Sampai dia mengembalikan harta yang milik orang lain dikembalikan, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga ini adalah syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ini persiapan pertama yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ya diri kita bersih dari dosa ketika masuk bulan Ramadan. Dan itu yang akan memudahkan kita untuk berpuasa, memudahkan kita untuk bersabar saat berpuasa, memudahkan kita untuk sholat tarawih, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, memudahkan kita untuk bersedekah. Karena itu amalan-amalan yang bakal kita perjuangkan pada saat di bulan Ramadan nanti. Ya, dan di antara penghalang amal soleh adalah dosa. Sehingga pastikan bahwa kita sudah bertaubat ya sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik di bulan Ramadan nanti. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik di bulan Ramadan nanti. Ya, jadi jangan juga merasa bahwa kita hebat, kita kuat, kita orang yang soleh, kita orang yang rajin dan lain sebagainya. Jangan ya. Nggak boleh ada perasaan-perasaan seperti itu di hati kita pada saat kita beramal soleh. Tapi yakinlah bahwa amal soleh kita itu bisa dilakukan jika dibantu sama Allah. Gak mungkin kita bisa berpuasa kecuali diberikan hidayah dan bantuan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat kecuali jika dibantu oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa bersedekah kecuali jika dibantu oleh Allah. Ya, jadi berdoa untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dalam sebuah riwayat disebutkan ya bahwa sebagian ulama salaf mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Para sahabat Nabi mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan agar menjumpai bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ya, lihat bagaimana para sahabat Nabi, hati mereka terikat dengan Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa saya hebat, ini hasil jerih payah saya. Tidak. Mereka kembalikan ini kepada Allah seluruhnya. Setelah Ramadan berdoa agar diterima, sebelum Ramadan berdoa agar Allah mudahkan untuk sampai di bulan Ramadan. Ya. Sehingga ini adalah persiapan yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga doanya bebas ya. Boleh dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan perkara terpenting dalam kehidupanku. Ya. Atau juga dengan doa-doa yang lain. Ya, Allahumma hdini wasaddidli, ya Allah berikan hidayah kepadaku, berikan kepadaku taufik untuk melakukan amalan-amalan yang benar. Ya, boleh juga dengan bahasa kita sendiri, ya Allah mudahkan untuk beramal soleh nanti di bulan Ramadan. Ya, bersihkan hatiku, jadikan aku sebagai hamba-hambamu yang soleh di bulan Ramadan nanti. Ya, juga berdoa kepada Allah, Allahumma ballighli Ramadan. Ya Allah, berikan kesempatan kepada diriku untuk sampai di bulan Ramadan. Ya, ini adalah doa-doa yang bisa dipanjatkan. Kemudian persiapan yang ketiga adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Persiapan yang ketiga adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, dan ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam 1 bulan lebih sering daripada bulan Sya'ban. Jadi dalam 1 bulan, ya,
puasa yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban Nabi SAW sering sekali berpuasa. Sehingga atas dasar hadis ini para ulama menyebutkan ya bahwa disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau memang kita tidak terbiasa berpuasa, maka setidaknya kita berpuasa ya, misalnya di Senin dan Kamis. Ya, kemudian di tengah bulan dari bulan Sya'ban. Ya silahkan. Ya, kalau mau diperbanyak lebih banyak lagi boleh. Di hari-hari biasa juga kita berpuasa boleh, nggak masalah. Ya, seperti itu. Tayyib, kemudian juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau melihat kebiasaan Nabi ini, akhirnya bertanya. Kata Usamah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat engkau lebih rajin untuk melakukan puasa selain di bulan Sya'ban. Tentu maksudnya selain Ramadan ya. Kalau Ramadan wajib 1 bulan penuh Nabi berpuasa. Nah, di bulan-bulan lain Usamah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Sesungguhnya ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Subhanallah. Ini rahasianya kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Karena ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Wa huwa syahrun turfa'u fi baina Rajabin wa Ramadan. Dan bulan ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan bulan yang mulia, bulan Rajab juga bulan haram. Ya, bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan sesungguhnya di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan soleh kita akan dibawa oleh para malaikat, diangkat kepada Allah. Dan aku suka pada saat amalku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ya, jadi teman-teman sekalian silahkan ya lakukan persiapan yang ketiga ini, yaitu dengan berpuasa. Kita nggak bisa sering berpuasa di Sya'ban, kita puasa di 3 hari di bulan Sya'ban. Tanggal 13, 14, 15. Nggak bisa tanggal 13, 14, 15, boleh di tanggal berapa saja, nggak masalah. Ya, atau kita bisa lebih semangat lagi, maka boleh di Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis kita berpuasa di bulan Sya'ban. Seperti itu. Kemudian persiapan yang berikutnya. Yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Persiapan yang keempat adalah persiapan dengan membaca Al-Quran. Ya, kita sering mendengar ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga pada saat masuk bulan Ramadan, ya kita bersemangat untuk baca Al-Quran. Nah, banyak di antara kita yang belum tahu bahwa ternyata bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi kebiasaan para sahabat Nabi. Kebiasaan para salaf, para tabi'in untuk membaca Al-Quran. Sebagai bentuk persiapan mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahru Sya'ban akabbu 'alal masahif faqara'uha." Kata Anas bin Malik, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi pada saat mereka masuk ke bulan Sya'ban, yang mereka lakukan adalah mereka memegang mushaf, memegang Al-Quran, dan mereka fokus membaca Al-Quran. Lihat, ini di bulan apa sekali lagi? Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan selesai, itu nanti pertandingan kita di sana. Ya, pertandingan kita nanti bulan Ramadan. Ini kita berbicara sebelum bulan Ramadan. Apa persiapan yang harus dilakukan? Baca Al-Quran. Ya, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan dari banyak tabi'in bahwa kebiasaan mereka di zaman tersebut adalah membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya, disebutkan bahwa Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan, "Kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra." Ya, di zaman beliau mengatakan bahwa bulan Sya'ban dijuluki dengan bulan para pembaca Al-Quran. Allahu Akbar, lihat. Sekali lagi, mungkin kita tahunya biasanya Quran itu kapan dibacanya? Ramadan. Loh, ini seorang tabi'in bilang
bahwa bulan Sya'ban punya julukan Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Ya, jadi dari sekarang kita baca Quran. Dari sekarang kita menghatamkan Al-Quran. Buat target, apakah sehari 1 juz, sehari 2 juz. Ya, dan subhanallah yang paling mudah, setidaknya bagi saya ya, dan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman sekalian, cara kita punya target dalam membaca Al-Quran adalah dengan mentargetkan berdasarkan durasi waktu. Antum sekarang punya 24 jam dalam sehari semalam. Ya, mau berapa menit antum khususkan buat Al-Quran? Silahkan. Sesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Ya tentu di sini semuanya sibuk dong. Ya, baca Quran kan waktu kita sedikit buat baca Quran ya. Nah, kira-kira berapa durasi waktu yang bisa kita gunakan untuk Al-Quran khusus? Ya, 1 jam misalnya, 1,5 jam. Antum buat timer di handphone, ya. Nyalain timernya saat baca Quran, 1 jam, 60 menit. Baca, selesai baca, pause. Di stop dulu. Baik, nanti ada waktu baca Quran lagi, dinyalakan lagi. 1 hari 60 menit harus diselesaikan untuk baca Quran. Ya, jadi salah satu referensi aja ya. Kalau antum punya kebiasaan lain silahkan. Tapi subhanallah ini sangat bermanfaat, setidaknya yang saya lakukan selama ini. Thayyib, dan antum tahu, untuk menghabiskan 1 juz, antum butuh berapa menit? Kalau bacaan kita lancar, ya kita baca Qurannya lancar, thayyib, dan agak cepat, ya lancar, agak cepat, ya maka 30 menit 1 juz. 30 menit 1 juz. Kalau lebih cepat lagi, bisa 20 sampai 22 menit. Ya, dan ini hasil percobaan ya. Tenang saja, terjamin insya Allah. Ya, sehingga dengan alokasi waktu ini kita bakal subhanallah bakal memudahkan kita untuk buat target. Antum bayangkan, antum cuma butuh 1,5 jam dari 24 jam untuk menyelesaikan 3 juz. Berarti kalau kita alokasikan waktu 1,5 jam setiap harinya, berarti 30 juz kita membutuhkan berapa hari? 10 hari. 10 hari 30 juz. Silahkan antum rasakan sendiri, coba sendiri. Ya, subhanallah kita punya waktu lebih dari 1,5 jam sebetulnya. Mungkin kita bisa 2 jam, 3 jam, ya dari mulai setelah subuh mungkin bisa ambil waktu 1 jam. Nanti di waktu duha mungkin bisa setengah jam. Nanti siang, sebelum istirahat siang misalnya ada waktu setengah jam. Setelah asar 15 menit, setelah maghrib 15 menit, setelah isya bisa duduk 1 jam misalnya. Itu kalau di total semuanya mungkin kita bisa dapat 4 jam, 5 jam sehari. Ya, tapi maksudnya adalah bahwa pada saat kita tahu bisa mengalokasikan waktu ini untuk membaca Al-Quran, itu subhanallah ya satu kebiasaan yang sangat bagus. Yang sangat-sangat bagus dan silahkan dipraktekkan. Ya, maka ini yang menjadi kebiasaan para sahabat dan para tabi'in. Bahkan Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in, dikisahkan annahu idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Ya, pada saat dia masuk di bulan Sya'ban, dia mengatakan kepada orang-orang sesungguhnya ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Bulan untuk para pembaca Al-Quran. Kemudian tabi'in yang bernama Amr bin Qais al-Mala'i, beliau pada saat masuk bulan Ramadan, ya beliau tutup tokonya. Jadi dia punya usaha, tokonya ditutup di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Tayyib wa tafarragha liqira'atil Qur'an, dan dia mengkhususkan bulan tersebut untuk membaca Al-Quran. Ya, lihat bagaimana semangat para ulama salaf dalam mengkhususkan Sya'ban untuk membaca Al-Quran sebagai persiapan saat masuk bulan Ramadan nanti. Ya, sehingga silahkan dipraktekkan ya teman-teman sekalian. Dan saya minta tolong nih, ini kajian bukan cuma siraman rohani ya. Dengar, wah iya betul juga Ustadz, betul juga Ustadz. Keluar masjid, selesai, lupa semua. Jangan. Ya, ini adalah kajian untuk diamalkan. Ya, kajian yang berbuah amal, yang berubah kebiasaan kita, kemudian kita dapat perspektif baru tentang bulan Sya'ban. Ya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, bikin strategi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, persiapan yang kelima adalah
ya, meningkatkan keimanan dengan melakukan amalan-amalan soleh secara umum. Meningkatkan keimanan dengan melakukan amalan-amalan soleh secara umum. Ya, sehingga silahkan bersedekah misalnya, atau berbakti kepada kedua orang tua, ya, atau kita bantu orang yang membutuhkan, ya, sehingga lakukan amalan-amalan soleh yang banyak. Karena ini adalah eh, amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk keimanan kita. Dan kita tahu bahwa keimanan seseorang itu semakin kuat, ya, semakin baik pada saat ditopang dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, keimanan kita akan semakin baik dan semakin kuat. Dan pada saat kita melihat di bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keimanan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Lihat, keimanannya harus sudah ada. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih atas dasar iman dan berharap pahala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan berharap pahala, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Maksudnya adalah bahwa amalan-amalan soleh yang ada di bulan Ramadan nanti, pondasinya adalah keimanan. Sehingga kita harus mulai, ya, memupuk keimanan tersebut, menjadikan keimanan kita itu semakin kuat, semakin baik di bulan Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, persiapan yang keenam adalah belajar tentang fikih Ramadan. Belajar tentang fikih Ramadan. Yang tadi kita bahas, ya, dari yang pertama sampai yang kelima, itu semuanya sifatnya adalah keimanan yang ada di dalam hati kita. Keikhlasan, beribadah hanya untuk Allah, mempersiapkan mental kita, jiwa kita, ya, untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka yang keenam ini lebih ke teknis, prakteknya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Hukum-hukumnya seperti apa? Apa saja yang menjadi rukun puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Ya, sholat tarawih hukum-hukumnya seperti apa? Bolehkah sholat tarawihnya diakhirkan di akhir malam? Apa harus di awal malam? Lebih baik mana, di masjid atau di rumah? Perempuan mau ke masjid bagaimana? Boleh atau tidak? Apa hukumnya? Ini semuanya butuh ilmu. Ya, ketika seseorang misalnya di tengah-tengah bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia melakukan sebuah pembatal puasa, apa yang harus dilakukan? Kalau sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau dia bersafar, apakah boleh untuk berbuka atau tidak? Tapi kalau safarnya ternyata tidak meletihkan, tidak melelahkan, naik pesawat, nyaman, mana yang lebih baik? Lebih baik puasa atau lebih baik berbuka? Nah, ini semua harus dipelajari. Belajar tentang fikih Ramadan. Ya, karena agama Islam ini dibangun di atas dua pondasi. Dan ini merupakan syarat diterimanya seluruh amal soleh kita. Amal soleh kita mau diterima sama Allah, mau dijadikan sebagai pahala pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak, syaratnya ada dua. Yang pertama, harus ikhlas, dan yang kedua, ittiba. Apa itu ittiba? Sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat kita diterima, sholat kita harus ikhlas yang pertama, dan sholat kita yang kedua harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi bilang subuh 2 rakaat, kita sholat 2 rakaat. Tata caranya, sujudnya, rukuknya harus sama persis sebagaimana yang Nabi jelaskan. Kalau sama, maka baru diterima. Tidak sama akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada ritual dalam beragama yang tidak pernah kami jelaskan, maka ritual tersebut akan tertolak. Jadi pada saat kita masuk bulan Ramadan akan banyak sekali ritual beragama, amalan-amalan yang akan kita lakukan. Banyak sekali. Dari mulai bangun tidur kita sahur.
Coba pelajari apa keutamaan sahur, apa kata Nabi tentang sahur, ya, kapan kita melakukan makan sahur, apa saja sunnah-sunnahnya, ya, sampai kemudian kita masuk ke dalam ibadah puasa, apa saja sunnah-sunnah puasa, supaya pahala kita tetap terjaga, tidak hilang, dan apa juga amalan-amalan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ya, pada saat berbuka juga sama, ada sunnah-sunnah pada saat berbuka. Bagaimana seharusnya kita berbuka? Contoh dari Nabi saat buka puasa itu seperti apa? Ya, setelah berbuka puasa, ya, setelah Isya kita sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Seberapa penting sholat tarawih di dalam bulan Ramadan? Apakah kita perlu rutin sholat tarawih? Apakah harus di masjid? Apa boleh di rumah? Kalau kita mau melakukannya di malam hari kayak gimana? Nah, ini semuanya masuk dalam kategori ittiba. Semuanya ada penjelasannya. Semuanya ada penjelasannya. Yang harus kita lakukan hanya belajar. Ya, jadi tolong khususkan waktu antum ya untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang membahas tentang fikih Ramadan. Ya, kalau memang tidak mendapatkan misalnya kajian offline bisa dicari secara online. Ya, apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan ilmu fikih terkait bulan Ramadan. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Langsung saja kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Yang lebih semangat itu apa? Apakah sebenarnya yang dari laki-laki beda ya? Di setiap kajian selalu lebih ramai apa? Di rumah saya dan ibu saya juga ceramah. Jadi terbuka. Mohon nasihat Ustaz untuk laki-laki agar lebih semangat untuk ilmu dan mengamalkannya. Jazakallah. Baik. Baik. Subhanallah, ini sesuatu yang kita lihat saat ini ya. Tapi kita nggak tahu ya besok-besoknya bisa jadi kondisinya berubah. Intinya adalah bahwa em, laki-laki dan perempuan, ya mereka semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dengan perintah yang sama. Tidak ada yang beda. Makanya ada satu perkataan, wallahu alam apakah ini hadis atau perkataan ulama ya. An-nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya para wanita adalah saudara kandung laki-laki. Maksudnya kata para ulama bahwa perempuan dan laki-laki mereka memiliki kewajiban yang sama persis. Ya, untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i, ya sama kewajibannya. Ya, adapun kalau mau dibedakan maka harus dibedakan dengan dalil. Ya, dibedakan dengan cara mereka berpakaian misalnya, kemudian hukum-hukum khusus yang terkait dengan mereka, maka tentu itu dibedakan berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskannya. Ya, sehingga alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah pada saat para wanita ini semangat untuk belajar. Karena kita tahu bahwa para wanita ini mereka sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia, terhadap ya tingkat kecerdasan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu dididik oleh ibunya, ya, dia disayang oleh ibunya, yang lebih sering ketemu sama si anak adalah ibunya. Maka apa jadinya kalau kemudian sang ibu ini gak rajin belajar, tidak memiliki keimanan yang cukup, ya, keilmuan yang cukup, maka alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah. Ya kita syukuri kondisi di mana banyak akhwat yang semangat belajar, banyak perempuan-perempuan yang semangat untuk belajar, ya kita syukuri. Ya, dan alhamdulillah ya para ikhwan juga ini Masya Allah jumlahnya banyak juga ya. Jadi mungkin apa namanya, intinya adalah bahwa kita syukuri nikmat tersebut dan tidak ada bedanya ya antara laki-laki dan perempuan, semuanya wajib untuk memiliki semangat yang sama, semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama. Seperti itu, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Assalamualaikum. selalu pun dengan
Izin bertanya, ini di luar tema karena wujud. Dalam waktu dekat, insya Allah saya akan nikah. Padahal ternyata saya akan nikah. Saya tahu bahwa ayah saya bukan orang saya, jadi saya akan memakai wanita. Namun saya malu jika orang-orang tahu wanita saya akan dua kali. Pertama, saya nikah sah pakai wanita di KUA, lalu besoknya saya adakan acara dengan mengadakan memakai di nama ayah saya dan ayah saya berpura-pura karena akan banyak orang yang datang. Jadi skenario ini untuk menutupi aib. Karena keluarga saya mau ada pesta pernikahan. Mohon pencerahannya Ustaz dan tolong beri saya undangan seikhlas memaafkan orang. Syukran, jazakumullah khair. Taib, wafikum barakallah. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al ya. Ini perkara yang sudah terjadi dan ini sebuah musibah yang sudah terjadi, yang sudah terlampau. Ya, dan ini pelajaran untuk kita semua bahwa lihat betapa buruknya dosa zina, ya, sampai-sampai dosa ini ya kemudian dirasakan sedihnya oleh anak dan keturunannya. Ya, walaupun secara umum perlu difahami juga ya bahwa anak yang lahir di luar nikah ini dia tidak berdosa sama sekali. Bahkan dia bisa menjadi seorang yang soleh, yang solehah, yang bermanfaat bagi umat dan tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Sesungguhnya seorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya akan dipikul oleh kedua orang tuanya. Anaknya alhamdulillah bersih dari dosa tersebut. Anak ini dilahirkan dengan kondisi suci, apalagi kalau kemudian terdidik dengan baik, ya, dan semoga hadirnya ya Anti di majelis ini menunjukkan bahwa Anti adalah orang baik, ya, yang perhatian terhadap kajian ilmu, perhatian untuk mempelajari ilmu syar'i, ya, sehingga ini yang penting untuk difahami. Ya, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau menyebutkan seluruh hadis yang disandarkan kepada Nabi tentang celaan kepada anak yang lahir di luar nikah seluruhnya adalah hadis palsu. Seluruhnya adalah hadis palsu karena ada beberapa hadis yang beredar di masyarakat ya bahwa anak yang lahir di luar nikah maka seperti ini dan seperti itu. Seluruhnya kata Ibnu Qayyim itu hadis-hadisnya palsu. Ya, jadi Nabi SAW nggak pernah ya menyudutkan anak yang lahir di luar nikah, tidak. Justru ini adalah dosa ayahnya, dosa ibunya, ya, dan tidak ada kaitannya sama sekali sama sang anak. Ya, terkait apa yang disampaikan tadi, terus terang saya nggak berani untuk menjawab, ya. Jadi saya sarankan ukhti untuk tanya ke pihak KUA, ya, karena mereka yang paling berwenang tentang masalah ini dan mereka biasanya tahu ya cara seperti apa yang harus dilakukan. Dan banyak ya kasus-kasus seperti ini bukan satu dua, sehingga saya yakin ada cara yang bisa diberikan atau siasat yang bisa diberikan. Ya, karena saya cuma khawatir bahwa ini bagian dari dusta gitu ya, itu yang saya khawatirkan. Apakah ini dibolehkan pada saat mau menutupi aib atau tidak gitu ya. Makanya saya nggak berani jawab, sehingga boleh ditanyakan kepada pihak KUA atau bisa juga ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih senior yang mungkin lebih berilmu tentang masalah ini. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Assalamualaikum. dan kaum muslimin. Ustaz, ada mau tanya, ada bekerja di tempat syubhat di mana menjual produk halal dan usahakannya penyedia tenaga ahli di mana ada kerjasama untuk sebuah bank dan ada yang alhamdulillah kita sudah mengeluarkan kewajiban tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk membersihkan harta syubhat tersebut? Mengingat Anda ingin mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah. Baik. Yang pertama, ya alhamdulillah kalau kemudian kita dapat hidayah gitu ya, dapat taufik dari Allah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk disyukuri.
Ya, dan juga kalau kita dapat penjelasan seperti ini, ya, bahwa sesuatu yang kita kerjakan ternyata haram, lalu kita sadar bahwa yang harus kita lakukan adalah meninggalkannya, maka langsung dieksekusi. Jangan tunggu-tunggu, ya, jangan tunda-tunda, karena biasanya semakin ditunda semakin ragu. Ya, akhirnya yang terjadi adalah bahwa seseorang ya terjerumus dalam dosa dan maksiat secara terus-menerus. Dengan catatan bahwa dia tahu bahwa apa yang dikerjakan ini sesuatu yang haram, ya. Dia perlu mempelajari dulu, ya, mempelajari dulu, tanya kanan kiri para ustadz dan lain sebagainya. Kalau ternyata yakin bahwa itu adalah sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Ya, kemudian kalau sudah meninggalkannya, maka bagaimana dengan status harta yang ya dia miliki sebelumnya? Ya, saya pernah menanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah taala, ya, seorang ulama di kota Madinah. Ya, beliau menjawab bahwa harta yang sudah dia dapatkan sebelumnya, maka itu halal bagi dia. Nggak masalah dipergunakan. Nggak masalah dipergunakan. Ya, dengan syarat bahwa pada saat dia tahu itu haram, dia langsung meninggalkannya. Ya, akan tapi kalau dia tahu itu haram, tapi dia masih ya mendapatkan harta tersebut, harta yang dia dapatkan setelah dia tahu, maka itu ya dia harus ya mengeluarkan harta tersebut. Ya takhallas itu maksudnya adalah dia mengeluarkan harta tersebut, entah diberikan kepada orang lain sebagai apa namanya, bukan sedekah, ya, jadi bukan dapat pahala, tapi karena ini adalah sesuatu yang dia tahu bahwa itu haram dan dia mendapatkannya, maka dia ya sudah diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya seperti itu, ya. Jadi status hartanya pada saat dia meninggalkannya, maka itu boleh dimanfaatkan. Ya, sebagaimana fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah taala. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menerima dengan ikhlas dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kadang kita sudah berusaha menerima sebuah takdir itu, tapi kadang susah untuk berdamai dengan hati dan kata. Apa yang harus dilakukan agar tauhid kita lebih kuat untuk menerima semua, ya? Baik, cara agar kita mengetahui bahwa takdir kita ini pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan, ya nggak mungkin dia seluruhnya keburukan, adalah dengan meyakini bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Allah itu yang maha bijaksana. Sehingga kita harus husnudzan kepada Allah. Dan ini adalah akidah yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap orang. Dan akan memudahkan dia untuk ya melalui musibah atau ujian hidup yang dia lalui. Sehingga ya husnudzan sama Allah. Allah ini maha baik. Allah ini maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan Allah adalah Al-Hakim, yang artinya yang maha bijaksana. Allah bijaksana pada saat memberikan takdir kepada kita. Ya, sehingga kita husnudzan kepada Allah. Dan juga ingat-ingat, ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Oke, bisa jadi kita menganggap sesuatu ini buruk padahal baik. Atau sebaliknya, kita menganggap ini baik padahal buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, jadi kita nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak tahu rahasia di balik kejadian-kejadian yang terjadi, musibah yang terjadi. Ya, tapi kita tetap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, meyakini bahwa pasti ada kebaikan dan hikmah di balik apa yang terjadi. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana dari susah yang biasa dilakukan oleh masyarakat di RT? Ya, menghidupkan ya malam nisfu Sya'ban ini bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga seseorang di bulan Sya'ban, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, dia berpuasa, kemudian dia um, baca Al-Quran, ya, dia berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya adapun menghidupkan secara khusus ya malam nisfu Sya'ban, maka ini bukan termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, bahwa setiap amalan itu diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama adalah bahwa ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya saat kita menyebabkan ibadah kita juga saat adanya iman sedang dulu. Rasanya seperti tidak konsisten. Apa yang kita perlu lakukan ketika mengalami hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Aisyah dan juga Ummu Salamah, mereka bercerita bahwa doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang paling sering dibaca oleh Nabi. Padahal sekali lagi kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu, beliau orang yang paling bertakwa, yang paling beriman, dijamin masuk surga. Tapi Nabi SAW selalu berdoa supaya hatinya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya berdoa kepada Allah, itu yang paling pertama. Ya, jangan merasa kita yang hebat, kita yang berjuang, ini jerih payah kita, tidak. Justru tanpa bantuan Allah semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi minta sama Allah ya supaya dikokohkan hatinya, supaya keimanannya dijaga. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, illal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah an yujaddida lakumul iman. Sesungguhnya keimanan di hati kalian itu akan menjadi usang sebagaimana baju kalian menjadi usang. Ya subhanallah, lihat ini tipikal dari keimanan. Sama, kita beli baju, pertama kali kita pakai bajunya masih bagus. Mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian setelah sering dipakai dia akan menjadi usang. Begitu juga dengan keimanan di dalam hati kalian, kata Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Nabi mengatakan, fas'alullah an yujaddida lakumul iman. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan kalian. Ya, jadi berdoa yang paling pertama. Kemudian terus belajar, ya, jangan tinggalkan majelis ilmu supaya terus diingatkan. Ya, sambil mencari lingkungan yang baik, sahabat-sahabat, teman-teman yang baik, ya, itu akan sangat mendukung agar kita selalu bisa menjaga keimanan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan lain, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana saat kita punya urusan dengan orang lain, seperti misalnya mewakili atau berzina, dan kita ingin memperbaiki, namun tidak tahu masih hidup atau tidak. Bagaimana caranya agar poin 4 dari syarat awal ini selesai? Barakallahu fikum. Kalau kita nggak dapat orangnya, nggak bisa minta maaf, maka didoakan orangnya. Didoakan, istighfar untuknya, ya Allah ampuni dosa-dosanya, berikan rahmat kepadanya, mudahkan rizkinya, jauhi dari mara bahaya. Doakan dengan doa-doa kebaikan sampai sekiranya kita sudah membalas ya, atau apa namanya, sampai sekiranya kita sudah memberikan haknya. Ya didoakan, terus didoakan. Ya kapan kita punya kesempatan untuk bertemu, maka bertemu minta maaf. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada akses, kita nggak tahu dia di mana, ya sudah terputus hubungannya, maka didoakan. Ya didoakan untuk orang tersebut. Seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum kita akhiri kajian hari ini, akan ada kuis untuk 3 orang ikhwan dan 3 orang yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdi Al-Badri secara langsung. Baik, sebelum selesai ada hadiah nih teman-teman sekalian. Yang bisa jawab silahkan jawab. Angkat tangan dulu, baru kemudian jawab. Sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa hukum taubat itu adalah wajib. Ada yang tahu? Surat apa, ayat berapa? Silakan. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan akhi. Silakan ke sini. Pilih bukunya.
amalan pembuka pintu rizki atau kumpulan doa, haji umroh, dan kitab tauhid. Silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Ya. Taib. Ada panitia akhwat yang standby ya? Ada. Pertanyaan kedua. Sebutkan 4 syarat taubat yang tadi kita pelajari. Ada mikrofon di sana? Ada ya? Mumtaz, barakallahu fiik. Gimana hadiahnya nanti ya setelah kajian ya? Baik. Kemudian yang ketiga. Ikhwan apa akhwat ya? Ikhwan lagi. Baik, kesempatan para ikhwan. Semangat semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah tolong jelaskan kontradiksi yang difahami sebagian orang tentang dosa syirik itu tidak diampuni dan seluruh dosa diampuni. Seperti apa penjelasannya? Tolong dijabarkan dengan menyebutkan ayat dan di surat apa. Tolong jelaskan. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan di Quran surat Az-Zumar yang mengatakan ayat 20 yang melampaui batas dan jangan kamu berdosa dan berdosa. Jadi maksudnya adalah di surat Az-Zumar sama surat Anisa 48 apa isinya? Allah mengampuni semua dosa. Yang dimaksud di sini adalah di surat Az-Zumar mengatakan kalau Allah mengampuni semua dosa sendiri jika orang itu berniat untuk bertobat. Sedangkan di surat Berniat untuk bertobat atau bertobat? Tobat. Baik. Sedangkan di surat An-Nisa itu bagi mereka tidak akan diampuni dosa dirinya karena mereka tidak berpikir untuk tidak mau melakukan. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan Pak, dipilih bukunya Pak. Silakan. Masya Allah. Silakan buku yang mana? Amalan pembuka pintu rezeki, haji umroh atau doa? Silakan. Barakallahu fiik. Hayakallah. Baik, satu lagi buat akhwat berarti ya. Atau sudah? 2 lagi. Masya Allah. Taib. Pertanyaannya adalah sebutkan sabda Nabi SAW atau alasan yang Nabi SAW sampaikan kepada Usamah bin Zaid pada saat Usamah bertanya, wahai Rasul SAW, mengapa aku melihatmu ya berpuasa di bulan Syaban itu lebih sering daripada di bulan-bulan yang lain? Apa jawaban Nabi? Suaranya nggak kedengeran Bu. Bulan Saban di mana amalan-amalan diangkat saat diangkat aku ingin dalam keadaan berpuasa.
satu lagi, Nabi menyebutkan 2 alasan. Itu yang kedua. Yang pertama apa, Bu? Bulan yang banyak dilalaikan. Banyak dilalaikan karena dia terdapat di antara 2 bulan. Karena terdapat di antara 2 bulan. Apa saja? Mumtaz, barakallahu fiik. Hayakallah. Gimana? Satu lagi? Terakhir? Buat akhwat. Taib, akhwat, satu kali lagi. Terakhir. Sebelum kita tutup. Pertanyaannya adalah, ternyata bikin pertanyaan lebih susah daripada jawab pertanyaannya. Sebentar. Pertanyaannya adalah, sebutkan ya perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi ya, yang menjelaskan tentang sifat dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan di awal kajian tadi. Ya, gimana pertanyaannya? Oke kan? Yang catat bisa insya Allah. Yang nggak catat juga bisa sebetulnya. Silakan. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Silakan nanti dikasih hadiahnya sama panitia akhwat. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah selesai kajian kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala